Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatul Hasanah, Stambuk F551170005. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam pengembangan sektor kelautan serta pengembangan sistem pertahanan negara maritim. Baiklah, di Indonesia pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG untuk analisis dan kajian wilayah pesisir dan lautan telah banyak dilakukan oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN maupun para akademisi perguruan tinggi yang menggeluti di bidang pemetaan dan optimalisasi pemanfaatan pesisir dan kelautan. Untuk itu, sangat diperlukan untuk mengarsipkan hasil-hasil penemuan dari beberapa peneliti. Agar memudah penerapannya kemudian hari, kembali ada beberapa menemukan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan SIG bagi pembangunan sektor kelautan dan pembangunan sistem ketahanan negara maritim. Baiklah, yang pertama, penginderaan jauh dan SIG untuk pembangunan sektor kelautan. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan tersebut belum optimal dikarenakan ketidaktahuan akan potensi dari masing-masing pulau yang dimiliki Indonesia. Dengan hadirnya penginderaan jauh dan SIG diharapkan mampu membantu mengenali potensi yang ada. Dan berikut ada diulas kembali beberapa hasil penemuan dari pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan SIG untuk mendukung pembangunan sektor kelautan yang telah dikaitkan dan dianalisis oleh pakarnya sendiri. Baiklah, itu ada yang pertama, pemetaan, identifikasi, dan inventarisasi sumber daya pesisir dan laut. Langkah optimal pengembangan atau eksploitasi sumber daya pesisir dan kelautan dengan dilakukan kegiatan inventarisasi yang berguna untuk mengetahui jenis, letak, dan nilai ekonomis sumber daya. Inventarisasi sumber daya pesisir dan kelautan sangat diperlukan mengingat kompleksitas ekosistem yang ada di masing-masing pulau berbeda. Misalnya, ekosistem terumbu karang, padang lamun, pantai, teluk, selat, muara, delta, mangrove, daerah pasang surut, dan samudra. Inventarisasi dilakukan dengan cara pemetaan pulau dan identifikasi sumber daya yang ada dengan teknologi penginderaan jauh dan atau survei lapangan. Nah, ekosistem tersebut merupakan sumber daya yang potensial untuk perikanan, perkembangan, pertanian, kehutanan, perhubungan, ataupun pariwisata. Untuk hal itu, pertama yang dilakukan adalah inventarisasi pulau secara spasial beserta deskripsi potensi pulau tersebut dan tentunya inventarisasi. Selain pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG untuk diseminisasi informasi geospasial pulau, dapat pula data satelit penginderaan jauh untuk inventarisasi sumber daya kelautan, yaitu pengukuran suhu permukaan laut atau yang sering disebut SPL, di mana SPL merupakan salah satu parameter geofisika yang diperlukan untuk berbagai aplikasi seperti untuk klimatologi, perubahan suhu permukaan laut global. Dengan adanya data SPL dapat dimungkinkan prediksi pergerakan ikan dan kondisi aman saat penangkapan ikan. Informasi yang demikian sangat diperlukan bagi nelayan agar dapat memperoleh hasil yang sangat banyak. Penangkapan ikan yang maksimal saat kondisi cuaca laut yang aman
untuk berlayar. Dapat pula digunakan bagi nelayan kapal laut yang membawa penumpang untuk melakukan perjalanan sehingga lebih aman dan mengurangi terjadinya kecelakaan transportasi laut. Berikut ini beberapa contoh peran penginderaan jauh dan SIG dalam penentuan kesesuaian kawasan dan pengembangan budidaya laut. Yang pertama, keramba jaring tangkap dan rumput laut. Keramba jaring tangkap merupakan salah satu cara budidaya ikan di laut dan budidaya rumput laut. Hanya digemari oleh masyarakat pesisir karena dikembangkan dengan optimal akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Yang kedua, budidaya tersebut memerlukan lokasi yang strategis dan persyaratan yang sama. Nah, yang kedua, budidaya kerang mutiara. Penginderaan jauh untuk menentukan kesesuaian lokasi budidaya kerang mutiara merupakan salah satu komoditas ekspor penting bagi Indonesia dengan potensi nilai ekonomi besar sebesar 120 juta dolar per tahun. Namun, saat ini budidaya lokasi pengembangan budidaya kerang mutiara di Kepulauan Kangean Madura dengan menggunakan kombinasi antara citra satelit Landsat ETM-7 dan survei lapangan yang kemudian diolah dengan menggunakan SIG. Hasil analisa kesesuaian untuk budidaya kerang mutiara perairan Kepulauan Kangean Madura menunjukkan bahwa bantuan budidaya kerang mutiara sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, wisata bahari. Pemanfaatan potensi pesisir dan kelautan lainnya adalah pemanfaatan dalam bidang wisata. Pemanfaatan ini agaknya mulai banyak disadari oleh masyarakat Indonesia yang mulai berlomba-lomba dalam melakukan marketing wisata bagi wilayah pesisirnya. Namun perlu dihormati kesesuaian agar pengembangan wisata nantinya pemanfaatan teknologi. Penginderaan jauh dan SIG untuk menentukan lokasi perwisata bahari telah dilakukan Winarso dan kawan-kawan. Dengan parameter lingkungan yang dideteksi dari penginderaan jauh antara lain kecerahan terumbu karang dan kedalaman, kemudian dengan SIG ditentukan lokasi yang sesuai. Dan yang keempat, zona jalur penangkapan ikan. Sedangkan pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG untuk memanfaatkan potensi kelautan adalah menentukan zonasi jalur penangkapan ikan. Jalur-jalur penangkapan ikan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392 Tahun 1999. Jalur penangkapan ikan dimanfaatkan bagi para nelayan-nelayan yang masih menggunakan kapal kecil maupun nelayan yang telah menggunakan kapal dilengkapi sebuah teknologi. Monitoring ekosistem pesisir dan laut. Contoh penggunaan penginderaan jauh dan SIG dalam monitoring perubahan ekosistem pesisir dan laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, monitoring hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem. Misalnya, hutan mangrove digunakan sebagai pelindung daratan dari kuatnya gelombang laut yang dapat mengakibatkan mengurangi kerusakan akibat gelombang tsunami, gempa, dan lain-lain. Dan yang kedua, monitoring terumbu karang. Dan yang keempat, penginderaan jauh dan SIG untuk pengembangan sistem pertahanan negara maritim. Baiklah, mungkin cuma sampai situ saja sempat materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.